Oke, selamat bergabung. Saya Akbar, seorang dokter, menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk infografis yang dapat dinikmati secara audiovisual. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang textbook ortopedi netter di bab metabolic bone disease ya. Jadi penyakit-penyakit karena metabolik di bagian tulang pada topik yaitu gangguan paratiroid. Nah, gangguan paratiroid. Nah, pada konsep kali ini kita akan membahas bagaimana perbedaan antara hipoparatiroidism dan pseudohypoparatiroidism. Nah, konsepnya adalah bahwa kedua kondisi ini bermanifestasi karena terkait dengan hormon paratiroid hormon ya, yang dimana secara fisiologis hormon VTH dihasilkan oleh kelenjar parafolikuler di belakang tiroid atau kelenjar paratiroid. Disinilah akan dihasilkan PTH atau dari 4 kelenjar ini. Nah, apa sih gunanya PTH ini? PTH ini sebenarnya nanti akan membantu dalam menstimulasi ginjal ya, kemudian tulang serta usus. Nah, pada di ginjal PTH ini membantu dalam penyerapan kalsium ya dan mengekskresikan fosfat. Nah, seperti itu. Pada ginjal, saya akan jabarkan sedikit. Nah, pada ginjal, PTH ini membantu dalam proses penyerapan kalsium ya, serta ekskresi daripada fosfat ya, pada fosfat. Dan membantu dalam pembentukan vitamin D aktif yaitu untuk 1,25. Nah, konsep ini adalah peran daripada PTH, sehingga ketika PTH ini kadarnya rendah, maka terjadilah sebaliknya, kalsium ini akan menjadi rendah ya, kemudian fosfat yang harusnya diekskresikan jadi meningkat ya, fosfatnya meningkat jadi ini kemudian dia membantu dalam pembentukan vitamin D aktif. Jadi ketika tidak ada PTH, nah, maka kadar vitamin D aktif juga jadinya rendah. Maka kondisi PTH ini sangat berpengaruh dalam kadar kalsium, fosfat, dan vitamin D aktif itu ketika kerjanya di ginjal. Begitu pula juga kerjanya di tulang. Nah, kalau untuk kerjanya di tulang, misalnya PTH, nah nanti dia akan membantu dalam proses kerja daripada osteoklas ya, untuk melakukan resorpsi tulang, sehingga kadar kalsium di tulang akan dimanifestasi ke darah untuk meningkatkan kadar kalsium darah, seperti itu. Nah, itulah ketika tidak ada PTH, maka efeknya nanti di tulang berarti tidak ada tambahan kalsium, maka kalsium juga rendah. Nah, sedangkan untuk di usus, nah di sini kan membantu dalam penyerapan kalsium. Nah, di sini perannya nanti vitamin D ya, vitamin D aktif 1,25. Nah, dalam di usus dia membantu dalam asupan penyerapan kalsium sama dengan bantuan daripada vitamin D ini. Ketika ini tidak ada, maka kalsium di usus itu akan berkurang dalam proses penyerapannya, seperti itu. Jadi kerja PTH ini akan berpengaruh pada 3 kondisi organ target ini, sehingga hasilnya adalah terjadi penurunan kalsium, fosfat yang cukup tinggi, serta vitamin D aktif yang rendah, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan antara hipoparatiroidisme dan pseudohypoparatiroidisme ini sebenarnya ditemukan perbedaan yang signifikan, bahwa pada kasus hipotiroidisme murni penyebabnya adalah memang kadar PTH-nya yang rendah ya. Sedangkan pada pseudohypotiroidisme, jadi pseudo ya, semu ya. Jadi sebenarnya kadar PTH-nya itu bisa normal ya, atau bahkan mungkin tinggi. Sayangnya kondisi ini tidak berpengaruh pada organ target karena terjadi yang namanya resistensi hormonal. Jadi walaupun PTH tinggi tidak berpengaruh terhadap fungsinya di ginjal, tidak berpengaruh pada fungsinya di tulang, dan tidak berpengaruh pada fungsinya di usus dengan fungsi yang kita jabarkan tadi. Jadi perbedaan yang secara signifikan ini manifestasinya sama yang ini ya, dari segi lab. Cuma dari mekanisme kerja, ini karena PTH-nya rendah, ini organ targetnya tidak mampu merespon daripada
kadar PTH yang normal atau bahkan tinggi seperti itu. Kemudian secara perbedaannya lagi bisa juga ditinjau dari ini etiologi. Jadi perbedaannya sebenarnya ini kurang lebih sih pasti terkait dengan genetik ya. Jadi terkait dengan genetik. Jadi kalau untuk hipotiroidism ya bisa jadi karena faktor keturunan yang mempengaruhi PTH sehingga mempengaruhi reseptor sensor kalsium dan gangguan endokrin cukup kompleks. Jadi intinya genetik ya. Begitu pula sama ini yang namanya apa namanya? Pseudohypotiroidism yang dimana secara genetik terkait dengan tiga mekanisme ini ya. Ada tipe 1A, 1B, 1C yang secara manifestasi fungsi atau patofisiologi mekanisme bahwa 1A itu adalah penurunan protein GSA, 1B pengurangan reseptor PTH, 1C gangguan aktivitas adenal siklase. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa keduanya ini terkait dengan genetik ya, patomekanisme yang berbeda. Kemudian bentuk gejalanya sebenarnya apa sih yang membedakan ketika mekanisme yang kita bahas tadi ya, tentunya gejala yang secara umum ada untuk keduanya ya. Gejala umum ketika PTH tidak direspon misalnya karena efek kalsium yang rendah ya, karena keduanya dapat terjadi. Nah, kalsiumnya rendah makanya efeknya mungkin pada otot ya. Jadi ini sebenarnya gejala umum ya, katarak, alopecia, letargi, irritabilitas. Tapi untuk terkait dengan tulang ya atau muskuloskeletal, nah gejala yang mungkin bisa kram-kram ya, kram-kram pada anggota gerak, kemudian bisa apa namanya, parestesia ya, parestesia. Nah, atau kesemutan. Kemudian gejala-gejala yang lain juga dapat terjadi seperti kejang otot atau tetani ya, tetani atau kejang otot. Nah, kedua hal ini bisa terjadi pada kondisi ini, itu pada kasus kadar kalsium yang rendah, bisa kram-kram, parestesia atau tetani atau kejang otot. Misalnya untuk pemeriksaan konfirmasi kita akan temukan yang namanya trosiosin, trosiau ya, trosiau sign ya. Ini dengan cara kita tensi ya di bagian lengan, nanti dinaikkan sistoliknya, ditahan beberapa menit, nanti akan respon positif dengan kondisi pergelangan sendi-sendi tangan yang fleksi seperti itu. Nah, kemudian ada juga cevostek istilahnya ya, cevostek sign. Nah, ini kayak dilakukan ketukan pada nervus 7 di wajah, nanti akan menimbulkan kedutan di wajah. Ini adalah akumulasi gejala yang berpengaruh pada hipokalsemia ya. Jadi kondisi hipokalsemia yang mempengaruhi keduanya sehingga gejala-gejala ini muncul. Namun ada perbedaan yang signifikan antara kedua penyakit ini, walaupun keduanya dapat merasakan kondisi yang tadi, namun pada kasus pseudohypotiroidism ada yang namanya ini gangguan fisikal yang akan nampak, sedangkan kalau hipotiroidism itu tidak ada. Nah, salah satu halnya itu adalah yang namanya Albright's Hereditary Osteodystrophy atau AHO. Khasnya adalah tubuhnya ini pendek ya, pendek, kemudian obesitas, jadi perutnya besar misal, kemudian round face, jadi wajahnya bulat. Nah, ini sama ini nih, ada RM atau keterbelakang retardasi mental, keterbelakangan bervariasi. Jadi ketika ini terjadi pseudohypotiroidism, gejala fisik ini bisa ditemukan, sedangkan kalau hipotiroid itu tidak ada gejala ini ya, hanya berlaku pada pseudohypotiroidism. Umumnya dikaitkan dengan kondisi ini, nih, tipe 1A, tipe hubungan genetik ya dengan tipe 1A ini, tipe 1A ini, atau mungkin dikaitkan 1C. Jadi proses itu yang terjadi. Nah, kondisi yang bermanifestasi aja namanya dimple sign ya. Selain gejala yang tadi itu, gejala ini yaitu tubuh pendek, obesitas, round face, keterbelakangan mental di apa namanya, di tangan ya, di telapak tangan, punggung tangan, adanya dimple sign, yaitu lesung pipit terjadi karena ada
pemendekan daripada metakarpal di jari buku 45. Jadi di jari metakarpal ini nomor 4 sama nomor 5 ini agak pendek ukurannya sehingga ada tarikan ya berbentuk langsung pipit di punggung atau di telapak tangan. Ini menunjukkan dimple sign seperti itu. Demikian gambaran singkat terkait dengan hipoparathyroidism dan pseudonya. Gejalanya kurang lebih sama ya yang tadi, karena efek daripada penurunan kalsium yang terjadi pada keduanya. Efek daripada penurunan kalsium yang dapat terjadi pada keduanya, sehingga tadi gejala-gejala muskuloskeletal, kram, kejang otot, tetani atau parestesia yang dapat terjadi pada keduanya. Cuma yang membedakan pada pseudo ada gejala fisikal seperti ini, dimple sign, round face, obesitas, tubuh pendek, yang dimana disebabkan karena kondisi ini. Satu, yang PTH-nya betul-betul rendah, satu karena PTH-nya normal tapi terjadi resistensi hormon ketika organ target tidak dapat menerima atau terstimulus akibat nilai PTH itu. Jadi organ targetnya tidak merespon terhadap hormon PTH yang beredar di tubuh. Ya, demikian pada materi kali ini, semoga bermanfaat.